Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati dan juga seluruh pemirsa MAJT TV serta para pendengar radio Dais dan juga pendengar radio Gaul dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita untuk kesekian kalinya mendapatkan kesempatan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita dikumpulkan, dipertemukan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Semoga pertemuan kita ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya fid dini wad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya akan meneruskan hadis yang kemarin belum semuanya saya sampaikan, sekalipun hadis ini di dalam bab ini hanya ada satu, karena ini babnya tentang penguasa yang adil, di mana di dalam hadis ini Nabi mengatakan ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu pertama imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda dia selalu senantiasa beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu tertaut atau bergantung dengan masjid, yang artinya seseorang yang di dalam hatinya ini ada satu keinginan atau kangen di dalam kenikmatan di dalam masjid. Dalam hatinya itu selalu merasakan nikmatnya beribadah di dalam masjid. Nah, hadirin rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa dari 7 golongan ini kita bisa menyimpulkan betapa Allah itu menghargai sebuah kualitas.
Jadi Allah itu menghargai sebuah kualitas. Jadi tidak misalnya terus diantem rata gitu, tidak. Orang sholat yang jumlahnya ratusan ribuan, sholatnya di tempat yang sama, gerakannya sama, bacaannya juga sama. Tapi bukan berarti semua itu pahalanya sama. Ya, karena di dalamnya itu ada berbagai macam niat. Kualitas itulah yang dinilai, yang dihargai oleh Allah. Begitu juga dengan berbagai hal. Misalnya saya sering sampaikan, orang bersedekah atau memberi seseorang, ya jumlahnya sama, itunya sama, besar kecilnya sama, tapi nilainya belum tentu. Saya juga pernah sampaikan, bisa jadi orang sedekah takjil atau zakat takjil itu nilainya lebih banyak daripada yang, jadi misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan dianjurkan utamanya itu setelah mendengar adzan maghrib yang menandakan 1 Syawal. Tapi terkadang orang membayar zakat itu 15 hari sebelum lebaran, bisa jadi itu nilainya lebih banyak daripada yang malam takbiran. Khususnya di sini. Karena di sini itu banyak orang-orang yang mungkin tidak mampu, kekurangan, dan orang itu berpuasa. Beras yang kita berikan kepada mereka itu berharga sekali karena bisa dibuat untuk berbuka dan bersahur. Berbeda dengan ketika diberikan pada saat malam takbiran, mereka sudah berlebih-lebih di dalam menerima beras, ya. Jadi artinya seperti yang tadi saya sampaikan, dengan kita memperhatikan hadis ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghargai yang namanya kualitas. Begitu. Yang namanya kualitas. Sama-sama orang menjalankan sholat di masjid, tapi yang satu ini hatinya menunggu, yang satunya lagi itu sholat karena mendengar adzan. Beda enggak kira-kira? Yang satu misalnya isya nanti jam 7 kurang seperempat misalnya, dia setengah 7 sudah standby, sudah siap, sudah menunggu datangnya adzan. Yang satu tidak, lagi main, lagi makan, lagi ini, lagi itu, terus mendengar adzan. Oh, isya. Sama-sama datang ke masjid. Apa ini sama pahalanya? Tidak. Pasti Allah akan memberikan yang lebih untuk orang yang menunggu sholat. Gitu ya. Jadi artinya hadis ini bukan sekedar pemberitahuan nanti bakal begini, tidak. Tapi paling tidak kita ini bisa memahami bahwa yang namanya kualitas beribadah, kualitas taat kepada Allah ini beda dengan, atau Allah akan membedakan nilai pahalanya. Begitu. Akan beda. Nah, sekarang kita kembali di dalam hadis ini.
Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Apakah kita ini sudah seperti ini atau belum kira-kira? Itu yang menjadi pertanyaan itu. Kita ini apakah sudah seperti ini? Kita ini melaksanakan sholat 5 waktu. Kita melaksanakan dimulai dari menunggu datangnya adzan, atau kita ini melakukan sholat setelah mendengar adzan. Kalau setelah mendengar adzan mungkin sesekalinya itu kadang-kadang nek pas kita ning omah sepi, ora ana koncone, kok durung adzan ya. Berarti kan kita menunggunya adzan itu karena di rumah sepi. Ya, sesekali. Tapi ketika di rumah, di mana kita ini dalam keadaan yang ramai, kita lupa. Begitu mendengar azan, wis azan to iki. Cepet ya, malah. Waktu ini kok cepet ya. Entes wae zuhur kok wis asar. Begitu. Nah, yang dimaksud di sini orang yang hatinya itu mu'allaq, selalu bergantung, bertaut. Ya. Kalau bergantung dan bertaut itu selalu begini, hatinya tuh yang dipikir tuh masjid. Karena dia merasakan di masjid itu mendapatkan segala-galanya. Orang masuk ke masjid, ini coba kalau kita mau membayangkan, kita ini diundang masuk ke rumah Puri Gede. Tahu Puri Gede? Rumahnya siapa tuh? Rumah dinasnya Gubernur Jawa Tengah. Ya, kita masuk di rumah gede. Bangga enggak kalian ini? Bangga enggak kira-kira? Nek perlu selfie-mu ping selawe. Ya, gek ning pager tok mbok selfie sik jepret. Meh tekan lawange jepret. Ya. Ning kursi jepret ping selawe. Karena bangga masuk di rumah gubernur. Ya. Pernah enggak jenengan bangga masuk di masjid? Ini rumahnya Allah ini. Begitu. Orang masuk di rumahnya Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, pasti akan disambut dengan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk di masjid itu ada aturan-aturan, niat iktikaf. Ya, niat iktikaf untuk duduk berzikir, membaca Al-Quran di rumahnya Allah. Kita belum sampai di situ, itu maksudnya. Jadi kalau sampai Allah menghargai, menganugerahi seseorang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid, setelah kita evaluasi dengan diri kita ini, setelah kita introspeksi diri, kita akan mengatakan, Masya Allah, cocok, karena saya masih jauh dari itu. Begitu. Masuk ke masjid kalau ada undangan dari Allah, yaitu adzan. Kalau tidak ada adzan, nggak masuk kita ke masjid. Dan begitu. Ingat ke masjid itu kalau kita ini dipanggil.
Kalau tidak dipanggil kita tidak ingat. Kan begitu. Nah, ini ada orang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid karena merasakan nikmat masuk di dalam masjid. Karena merasa bangga masuk di dalam masjid. Karena merasa nyaman masuk di dalam masjid. Ya, jadi ini bukan sekedar memberitahu sok ben, tapi lebih dari itu kita perlu mempertanyakan diri kita. Karena begini, kalau kita ini dalam hal akhirat, dalam hal akhirat itu kita harus melihat orang yang di atas kita. Jangan melihat orang yang di bawah kita. Supaya kita ini tahu kita ini sudah sampai di mana atau baru sampai di mana. Begitu. Kalau soal akhirat, soal amal, soal ibadah, kita lihat orang itu istiqomah masuk ke masjid, aku durung istiqomah, berarti wong ki hebat. Begitu. Orang itu ahli sedekah, saya belum, berarti orang itu lebih hebat. Jangan melihat yang di bawah. Kalau kita melihat yang di bawah, kita merasa sudah puas. Yang kita lihat orang-orang yang urung duha, ora tau ngene, aku wis. Jadi sombong, jadi merasa puas. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih di atas kita, dalam hal ini misalnya orang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Nah, kita ini masih belum, berarti kesadaran di dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala masih jauh. Kemudian selanjutnya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kedua, yang keempat di sini ya. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya ini bertemu dan berpisah karena Allah. Ini kaitannya dengan silaturahim. Ya. Silaturahim itu ada hadis Nabi yang mengatakan ar-rahimu mu'allakun fil arsy taqulu man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim itu artinya kasih sayang. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang mempermasalahkan, jangan silaturahmi tapi silaturahim. Dalam konteks bahasa Arab itu memang yang benar silaturahim, bukan silaturahmi. Karena kalau rahmi itu rahim, kandungan. Ya. Kalau rahim itu kasih sayang. Ya. Tapi kalau ini konteksnya sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, silaturahmi itu sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya ya silaturahmi, ya, mempererat persaudaraan. Jadi kalau sudah menjadi bahasa Indonesia itu ya
artinya sama karena yang dimaksud seperti itu. Jadi kalau membacakan dalam konteks bahasa Arab salah silaturahmi, yang benar silaturahim. Jadi ya, karena silaturahmi itu sudah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Arab yang di Indonesiakan. Ya. Kita rujuk itu kan bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Begitu. Pak Rahmat, bukan rahmat tapi rahmat. Tidak apa-apa. Ya. Yang pertama, rahim itu diletakkan oleh Allah fil arsy, di kerajaan Allah yang namanya arsy. Kerajaannya Allah. Ya. Kerajaannya Allah itu namanya arsy. Mulia apa enggak kerajaan itu? Yang namanya kerajaan itu kan lambang kemuliaan. Ya, kerajaan itu lambang kemuliaan. Maka sebelum makhluk ini membuat kerajaan, Allah sudah punya lebih dahulu yang namanya arsy. Arsy itu lambang kemuliaan, bukan tempat Allah bersemayam. Ya. Karena Allah menciptakan arsy ini sebelum makhluk membuat kerajaan. Jadi supaya orang tahu bahwa kemuliaan seorang raja itu juga dilihat dari sejauh mana kebesaran dan kemegahan, ya, keagungan kerajaannya. Ada kerajaan kecil-kecil. Kalau dulu kerajaan Demak, ada lagi kerajaan Purwodadi, kecil-kecil, ya. Yang kerajaannya besar, wilayahnya besar, itu berarti rajanya lebih besar, kan begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa rahim itu diletakkan oleh Allah di kerajaan yang mulia. Begitu. Antara kitab ini, ya, kitab ini dengan sandal saya, itu mulia mana kira-kira? Kitab ini, ya. Buktinya apa? Dalam saya menempatkan antara kitab dengan sandal saya itu beda. Kalau mulia sandal saya, pasti kitab ini saya taruh di bawah, sandal saya taruh di atas. Karena ini lebih saya muliakan, maka saya taruh di meja, sandal saya taruh di bawah. Nah, kalau rahim itu ditempatkan di kerajaannya Allah, berarti rahim itu dimuliakan oleh, kasih sayang itu dimuliakan oleh Allah. Kasih sayang itu dihargai oleh Allah. Rahim itu mengatakan, man wasolani wasolahullah. Barang siapa yang mengerat aku, nepung ini apa? Bahasa Indonesia nepung ini apa? Hah? Bahasa Jawa ini naik komplit ya. Ya. Barang siapa yang mengikat aku, ya, mengikat itu berarti dengan kasih sayang, bukan diikat dengan tali. Diikat itu istilah supaya tidak lepas. Ya. Barang siapa yang mengikat aku, maka akan diikat dengan Allah. Barang siapa yang mempererat aku, maka akan dierat oleh Allah. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus aku, maka diputus oleh Allah. Jadi orang yang silaturahim itu akan dekat dengan Allah, akan dierat oleh Allah. Makanya setan itu paling tidak suka kalau ada orang itu silaturahim erat.
Begitu. Setan paling benci. Salah satu misi setan itu adalah memecah belah. Begitu. Apa wanti-wantinya Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini wanti-wantinya Allah. Wala tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan agama Allah. Wala tafarraqu, dan kamu jangan berpecah-pecah. Setan itu paling tidak suka kalau orang Islam itu bersatu. Paling tidak suka. Karena kalau orang Islam bersatu, maka Allah akan mempererat. Bahkan di dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Selama umatku ini mau bersatu, mau berkumpul, maka tidak akan tersesat. Jadi kalau orang Islam ini sudah kumpul, sudah musyawarah, maka tidak akan tersesat. Karena ketika ada orang yang bengkok, yang belok, yang lain pasti akan mengingatkan. Lu enggak begitu, lu ojo ngono, lu ora apik, itu enggak bagus. Nah, setan itu paling seneng kalau orang Islam itu pecah. Maka dalam hal ini, kalau dulu pernah ceritanya guru saya itu mengatakan ada dua orang itu bersahabat, terus ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ketemu di masjid. Setelah selesai masing-masing punya tanggung jawab pulang. Jadi bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Orang sudah bersahabat, wah, apa, sohib ting lah istilahnya. Bahasanya apa? Muhalid. Muhalid pol. Ada setan datang. Ini lagi berbicara dua orang ini, yang satu di PCI, kelenteng menurut. Setan ini pergi. Temennya tanya, ngomong apa kok mau? Yang satunya ngomong, alah, ora penting. Sing siji penasaran, lu ngomong apa? Ora penting, ngomong kelenteng. Kowe tak omongi ya bahasane kan. Ning ora ngomong muni mbok muni kelenteng ngono iki lha ora. Pintere setan. Iki saiki bagus mulai rada ya. Wis ora cengli meneh lho aku ya. Bahasane ya. Bagus saiki model mulai ono rahasia. Kowe iki kandhane ora penting, geger caloro iki. Wis akrab sahabat karib, mbek setan cuman diomongi kelenteng. Kelenteng. Ya. Iki ya dilala. Ora ngandhake. Ambok muni mau kuwi ngomongnya cuman kelenteng kan beres. Ya, ora dikandhake. Ora penting. Wah, wis saiki mulai enggak aku ya. Geger tukaran bisa. Setan ngekek-ngekek. Ya, hanya kelenteng tok wis jempale. Karena setan tidak suka, tidak senang kalau ada orang Islam itu bersatu. Ya. Kalau orang Islam bersatu ini dari zaman dulu, Islam kalau sudah bersatu enggak ada yang bisa mengalahkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Sudah dicontohkan zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Ya. Berapa orang yang kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang lebih besar karena mendapatkan izin dari Allah. Nabi Muhammad bisa mencapai zaman keemasan itu karena
kompak karena bersatu. Begitu. Orang jiri-jiran. Nah sekarang coba, ya kalau kita melihat, nggak usah di Indonesia, di dunia, Islam iki, wis cengkrah kabeh. Sehingga Islam jadi negara yang didikte oleh non-Islam. Ya karena itu. Ya. Jadi kalau orang Islam sudah bersatu, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu. Jadi kalau orang Islam sudah mau bersatu, yang muncul tawasau bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, berwasiat tentang kesabaran. Nah, itu ceritanya, ya. Sudah cukup? Insya Allah nanti dilanjut lagi. Ya. Monggo yang hadir di sini kalau mau bertanya silakan maju, atau mungkin ada yang WA ke Ustadz Hilal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar kita umat Islam senantiasa bisa bersatu? Karena di antara kita seringkali terdapat perbedaan. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Kalau ditanyakan bagaimana supaya umat Islam itu bersatu, ya memang ini kan sudah menjadi kayak seperti kodrat, ya, di mana ini sudah menjadi satu prediksi dari Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu nanti akan berpecah menjadi 73 golongan dan sebagainya. Bahkan sekarang ini kalau dirinci lebih dari itu, jadi pokoknya itu ada 73 golongan. Nah, kalau kita perhatikan, kuncinya itu adalah pada kepemimpinan. Ya, ada kepemimpinan. Pemimpin yang layak untuk diikuti adalah pemimpin yang tidak berpihak kepada golongan-golongan tertentu, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut-pengikut Nabi ini kan banyak golongan-golongan, baik dari golongan ras atau golongan dari wilayah. Ada yang bani ini, ada yang bani ini, dan juga ada yang muhajirin, ada ansori. Maka Nabi tidak memihak kepada bani ini, tidak, kepada muhajirin tidak, kepada ansori tidak. Semua direngkuh dengan adil, sehingga semua orang itu percaya dengan kepemimpinan Nabi yang adil. Ya. Nah, kalau pemimpin yang berpihak, maka nggak akan bisa. Jadi kuncinya itu seperti itu. Nah, sepertinya zaman sekarang ini kayaknya tidak mungkin bisa, karena kita sudah terkotak-kotak. Nah, paling tidak itu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu tidak saling menyerang. Yang penting itu. Taruhlah misalnya di sini ada
NU, ada Muhammadiyah, ada Wahabi, ada Syiah misalnya begitu ya. Yang mereka itu tidak mungkin dipersatukan. Tapi setidaknya jangan saling menyerang. Begitu. Yang tidak bisa itu kalau sudah saling menyerang. Kalau menyerang ini, nyerang ini, nyerang ini, nyerang ini. Masalah kaifiah, serang-serangan. Ini repot kalau sudah seperti itu. Dan ini dimulai dari para pemimpin atau kiai-kiainya. Ya, sekarang ini misalnya dulu muncul organisasi Hizbut Tahrir, gitu ya. Ada orang mempertanyakan lagi, nah terus gini, misalnya ini andai-andai aja Indonesia ini menjadi negara Islam, terus sing dadi pimpinannya sapa? Begitu. Apakah orang HTI kalau jadi pimpinan HTI mau nggak orang-orang NU? Pasti tidak mau. Mau nggak orang-orang Wahabi? Pasti tidak mau. Mau nggak orang-orang Syiah? Pasti tidak mau. Jadi repot. Jadi okelah apa yang disampaikan oleh Nabi ini sudah menjadi semacam kodratnya Allah, bahwa nanti manusia itu akan, atau Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Kita ikuti, tapi yang paling utama itu yang kita tidak boleh terkikis dengan keadaan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Yang penting itu. Mau tanya? Oh ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, di luar tema, mau cerita, ketika saya sholat asar, itu saya makmum masbuk, jadi 2 rakaat, ketinggalan 2 rakaat. Setelah itu saya barengan sama orang di sebelah saya. Setelah imam selesai salam, otomatis saya meneruskan untuk 2 rakaat berikutnya. Nah, terus sebelah saya itu mundur setengah langkah ke belakang dan ternyata mengikuti saya. Jadi mengikuti saya sampai salam. Kemungkinan itu mungkin dia menjadikan saya imam. Seperti itu karena dia mengikuti gerakan saya sampai selesai. Nah itu gimana itu Bib untuk hukumnya itu seperti itu? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hal yang seperti itu boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja itu berarti menjadi mubah. Tapi niat jamaahnya sudah termasuk dengan imam yang pertama tadi. Jadi bukan berarti orang kalau ketinggalan yang 2 rakaat itu kalau tidak dijamaahkan lagi menjadi berkurang, tidak. Orang sholat berjamaah itu walaupun hanya dapat 1 rakaat, dia tetap dapat pahala 27 derajat. Nah, mungkin yang dia mundur 1 langkah itu bisa jadi kan dianggap wong alim ini. Ya. Jadi pakai opiah mau pakai udeng-udeng waktu itu. Pakai pakaian ini. Wah, ini mungkin jojo ya. Ini kiai gede ini. Aku tak nganut lah untuk barokah, bisa jadi gitu. Atau mungkin yang tadi itu orangnya bingung. Utang loro gitu loh, jawab balasnya gitu loh. Terus tak nganut lah, ada yang begitu. Tapi itu boleh-boleh aja ya, untuk niat seperti itu supaya mungkin dia merasa mantep ya kalau mengikuti gitu ya. Tapi nilai pahalanya ya tetap seperti dua-duanya ini sama. Bukan berarti itu sudah ditambah, itu enggak gitu ya. Jadi itu boleh-boleh aja lah. Ayo, masih ada lagi?
Ada nggak? Takon ini maju. Wes cepet yang itu di. Ayo sini, maju sini. Gitu tuh ya. Waalaikumsalam. Cepat ya, ini sudah masuk. Jadi sebetulnya setiap orang masuk ke masjid itu ada rasa kedamaian sebetulnya. Hanya kadang-kadang kita ini tidak mengikuti rasa damai itu, tapi kita malah mengalihkan rasa damai itu, sehingga kenikmatan itu akhirnya jadi hambar. Kita kalau sudah masuk masjid itu kan terasa nikmat, nah itu kita rasakan, alhamdulillah, begitu. Kita sholat, alhamdulillah. Nah kalau kita sudah merasakan seperti itu, maka akan terbiasa kita ini merasakan kenikmatan. Kalau sudah seperti itu, maka hati ini akan rindu, ya, hati ini akan rindu dengan kenikmatan dan kesejukan, begitu. Kita masuk ke masjid, baca Quran, ya, setelah itu wiridan, itu rohani kita ini kayak klop, ya, dengan apa yang, karena santapan rohani itu kan beda dengan santapan jasmani. Zikir, orang kalau sudah zikir merasa nikmat, nah itu nanti besok kita ulangi lagi, nikmat lagi. Hanya porsinya kita jaga. Jangan kita di masjid terus nggak pulang-pulang, nanti jenuh, bosan, ya. Jadi sesekali datang masjid, setelah selesai kita pulang, terus kita butuh lagi ke sini lagi. Insya Allah itu akan konsisten, ya. Mohon maaf, ini sudah masuk waktu Isya, ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala.